Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Mezaluna Kirani dengan rekan saya Muhammad Amar. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Break Even Point atau BIP untuk memenuhi tugasnya Bu Farliana serta Tia STMT dengan mata kuliah Analisis dan Estimasi Biaya. Yang pertama, latar belakang penelitian. 1. PT Tira Austenit Tbk. Perusahaan ini awalnya perusahaan distributor, perwakilan, serta agen tunggal berlisensi untuk produk-produk teknik permesinan berkualitas tinggi dari Eropa dan telah memiliki cabang yang tersebar di Indonesia. Selain telah resmi sebagai perusahaan publik dengan saham yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan ini juga telah memperluas aktivitasnya ke bisnis gas dan industri. Yang kedua, break even point atau disingkat dengan BEEF adalah alat penting dalam perencanaan laba. Yang ketiga, menganalisis hubungan antar biaya, volume, penjualan, dan laba. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui volume peningkatan laba yang dicapai PT Tira Austenit Tbk. Dan yang kedua, untuk menentukan target laba lebih besar di periode berikutnya. Ada tinjauan pustaka, akuntansi manajemen, informasi keuangan untuk pengambil keputusan. Perencanaan adalah metode mendetail yang telah dirumuskan sebelumnya untuk melakukan atau membuat sesuatu. Yang tiga ada margin of safety. Hubungan atau selisih penjualan yang direncanakan pada tingkat break even point merupakan tingkat keamanan atau margin of safety bagi perusahaan dalam melakukan penjualan. Adapun laba adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Ada break even point. Break even point atau disingkat dengan BEEF adalah suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Jadi penghasilan yang dinilai menggunakan total biaya. Adapun konsep biaya, dalam analisis BEEF terdapat berbagai macam biaya, yaitu biaya variabel dan biaya semi variabel. Selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren atau ramalan forecasting adalah untuk meramalkan berapa besar laba di masa yang akan datang dengan menggunakan metode statistik dengan mencari garis taksir, estimating line, garis regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX untuk meramalkan Y. Maka A dan B harus diketahui terlebih dahulu. Persamaan normal menurut Dayan adalah sebagai berikut. Sigma Y sama dengan NA plus B sigma XI. Sigma XI YI sama dengan sigma XA plus B sigma XI kuadrat. Di mana A adalah intrinsif, yaitu jarak dari titik asal ke titik perpotongan antara garis regresi dengan sumbu tegak, sedangkan B adalah koefisien arah slope atau koefisien regresi. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama, Zain 2007 dalam penelitiannya mengenai analisis keuntungan dan titik impas rumah tangga tahu di Kecamatan Punggur, Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Persamaan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menghitung break even point dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Perbedaan ini, penelitian sebelumnya tidak meneliti perencanaan laba. Yang kedua, yaitu Molombeke 2013 dalam penelitiannya mengenai analisis break even point sebagai dasar perencanaan
laba pada Holland Bakery, Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Perbedaan penelitian sebelumnya adalah objek penelitiannya berbeda. Selanjutnya, metodologi penelitian. Prosedur penelitian. Yang pertama, untuk menentukan rumusan masalah. Yang kedua, untuk merumuskan masalah penelitian. Yang ketiga, mencari informasi yang mendukung. Yang keempat, menentukan metode penelitian. Yang kelima, memberikan saran. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran cara sistematis dan akurat mengenai fakta sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di PT Tira Austenit Tbk Cabang Bitung merupakan distributor gas yang memiliki standar internasional. Perusahaan ini berlokasi sekitar 15 menit dari terminal Tangkoko, Bitung. Waktu penelitian dimulai dari awal Juni 2013 sampai Maret 2014. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Jenis data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sumber data ini primer dan sekunder. Dan metode pengumpulan data, metode penelitian kepustakaan, library research, dan penelitian lapangan, file research. Adapun metode analisis data, metode yang digunakan untuk pada menganalisis data ini yaitu analisis kuantitatif dengan mengevaluasi hasil perhitungan penentu harga jual perusahaan dan hasil perhitungan yang dilakukan penulis yang dapat diuraikan sebagai berikut. Menghitung laba. Yang pertama, menentukan data biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, menghitung masing-masing tingkatan biaya. Menghitung break-even point. Rumus yang digunakan break-even point Halim dan Bambang. Yang pertama, atas rupiah, BIP sama dengan FC 1 PC per S. Yang kedua, atas dasar unit BIP dalam kurung Q FC garis miring VVC. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Amar, hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum perusahaan. PT Tira Austenit Tbk Cabang Bitung merupakan distributor gas yang memiliki standar internasional. Perusahaan ini menerima berbagai macam pesanan dari beberapa langganan berupa gas dan nitrogen. PT Tira Austenit Tbk Bitung, alamat Jalan Raya Bitung, Kelurahan Menembo, bawah nomor 18, Bitung, Sulawesi Utara, 95545, dengan nomor telepon +62 3822 39315, email tiragasbitung.tiraustatini.com. Selanjutnya, visi misi PT Tira Austatini Tbk Bitung. Visi menjadi perusahaan yang terdepan dan dapat diandalkan di bidang produk industri dan gas industri di Indonesia. Misinya yang pertama, menghasilkan produk dan gas industri yang inovatif dan berkualitas tinggi serta bernilai tambah. Yang kedua, membangun reputasi perusahaan yang baik dengan terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan semua mitra bisnis. Yang ketiga, menciptakan sistem kerja yang efektif dan tepat guna serta mendukung etika bisnis yang sesuai. Yang keempat, menjaga lingkungan kerja yang sehat dan aman. Dan yang terakhir, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan menjunjung tinggi profesionalisme serta memberikan manfaat maksimal kepada semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian ini, produk yang akan diambil sampelnya adalah produk yang memiliki nilai penjualan rata-rata terbesar, yaitu oksigen 6 M², karena produk ini memiliki kontribusi yang terbesar
dalam perubahan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Saya juga akan melampirkan foto tabelnya ada di sini. Tabel 3. Perhitungan break-even point penjualan oksigen PT Tira Austenity Tbk Bitung tahun 2009 dan 2011. Bisa lihat di sini. Saya juga akan melampirkan fotonya di sini. Tabel 4. Laba PT Tira Austenity Tbk Bitung tahun 2009 sampai 2014. Saya juga melampirkan foto tabelnya agar mudah dimengerti. Tabel 1. Hasil penjualan dan harga jual. Harga jual tahun 2009 sebesar Rp50.000 dan tahun 2010 sebesar Rp55.000 dan tahun 2011 sebesar Rp60.000. Jumlah produksi 2009 mencapai 10.651 unit, 2010 mencapai 10.840 unit, dan tahun 2011 mencapai 11.030 unit. Total penjualan 2009 mencapai Rp532.550.000, tahun 2010 mencapai Rp594.020.000, dan tahun 2011 mencapai Rp661.800. Tabel kedua, laba bersih penjualan tahun 2009 sampai 2011. Penjualan 2009 mencapai Rp532.550, 2010 mencapai Rp594.220, 2011 mencapai Rp661.800. Biaya variabel 2009 Rp40.900, 2010 Rp40.920, dan 2011 Rp40.940. Biaya tetap 2009 Rp391.154, 2011 Rp395.936.128, 2011 Rp399.111.500, dan laba bersih 2009 mencapai Rp100.495.500 dan 2010 Rp150.368.872 dan 2011 Rp221.748.500. Sumber ini dapat dari PT Tira Austenity Tbk Bitung 2014. Selanjutnya, analisis margin of safety. Ada 3. Yang pertama, menunjukkan batas aman penjualan agar tidak rugi. Yang kedua, PT Tira Austenity selalu di atas BIP 2009-2011. Yang terakhir, menunjukkan efisiensi dan perencanaan laba yang baik. Selanjutnya, proyeksi dan tren laba 2009-2014. Kenaikan laba. Pada tahun 2012, kenaikan labanya mencapai 18%. 2013, kenaikan labanya 20%, dan tahun 2014 labanya itu mencapai 22%. Menggunakan metode tren linear, Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya ada pembahasan analisis break-even point. PT Tira Austenity Tbk menggunakan ramalan dalam kurung tren untuk tahun-tahun mendatang. PT Tira Austenity Tbk Bitung bila mana ingin meningkatkan keuntungan yang lebih besar pada periode berikutnya, 2012, adalah menentukan elemen break-even point, yaitu harga jual, biaya tetap, serta perubahan komposisi penjualan. Apabila salah satu faktor berubah tanpa mempengaruhi faktor lain, maka akan mempengaruhi jumlah break-even point. Penelitian Malombeke 2013 dalam analisis BIP pada Holland Bakery yaitu membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel, menghitung break-even point untuk ketiga produk yang diambil menjadi sampel, menghitung margin of safety terdapat bahwa 3 produk yaitu Teriyes, Pride, dan Persti mampu memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan ini bergerak secara signifikan dari hasil penjualan Holland Bakery telah mampu merencanakan perolehan laba dengan sebaik mungkin.
Selanjutnya adalah pembahasan analisis break-even point. PT Tira Austenity Tbk Bitung paling banyak memperoleh dan memiliki nilai penjualan rata-rata terbesar yaitu oksigen karena memiliki kontribusi terbesar dalam perubahan laba yang diperoleh perusahaan. Tahun 2009 sampai 2011, perusahaan telah mampu mengoptimalkan kinerjanya dan mampu memperoleh penjualan dalam titik impas. Bahkan perusahaan telah mampu memperoleh laba yang merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan. Selanjutnya, jika jumlah kontribusi margin tersebut lebih besar dari jumlah biaya tetap, maka perusahaan akan memperoleh laba dan sebaliknya, perusahaan akan mengalami kerugian jika kontribusi margin yang diperoleh lebih kecil dari biaya atau perusahaan akan mengalami break even jika kontribusi margin sama dengan biaya tetap. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ada 4 kesimpulan di sini. Yang pertama, secara umum kinerja penjualan dan penggolongan biaya-biaya yang dilakukan oleh PT Tira Austenity Bitung sudah efisiensi. Yang kedua, selama tahun 2009 sampai 2011, Tira Austenity mampu menjual produk oksigen di atas titik impas. Dengan kata lain, PT Tira Austenity mampu memperoleh keuntungan. Keuntungan ini bergerak cukup signifikan dari hasil penjualan dan hal tersebut PT Tira Austenity telah mampu merencanakan perolehan laba dengan sebaik-baik mungkin. Yang ketiga, perencanaan laba PT Tira Austenity Tbk Bitung tahun 2012 sebesar 18%. Begitu juga dengan tahun 2013 naik sebesar 20% dan tahun 2014 naik sebesar 22%. Jadi perusahaan tiap tahun mengalami kenaikan sebesar 2% per tahun. Yang keempat, rencana atau budget penjualan yang harus dicapai PT Tira Austenity Tbk Bitung ingin meningkatkan keuntungan yang lebih besar pada periode berikutnya 2012 adalah menentukan elemen break-even point, yaitu harga jual, biaya tetap, serta perubahan komposisi penjualan. Apabila salah satu faktor berubah tanpa mempengaruhi faktor lain, maka akan mempengaruhi jumlah break-even point. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama, PT Tira Austenity Tbk Bitung sebaiknya mempertahankan penggolongan biaya-biaya agar tetap cermat dan efisiensi. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas pada masa yang akan datang dapat lebih baik lagi. Yang kedua, agar penjualan yang dilakukan oleh PT Tira Austenity Tbk Bitung dapat sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan, maka perusahaan harus memperhatikan batas keselamatan dan penjualan minimal yang harus dipertahankan oleh perusahaan.